Oke, sekarang kita akan lanjut ke bab. Kita masuk ke bab 5 ya. Kita akan melewati bab 3 dan 4 karena itu saya anggap Anda sudah pernah pelajari dasarnya setidaknya ya pada aljabar linear fundamental terkait matriks dan juga determinan. Kita masuk ke subbab 5.1 ya terkait vektor eigen dan nilai eigen. Ya, subbab 5.1. Nah, kita masuk kepada suatu definisi. Sebelumnya saya mau ingatkan ke kalian ya, kalau Anda yang sudah pernah pelajari tentang vektor eigen dan nilai eigen pada aljabar linear elementer, maka Anda sudah pasti tahu apa itu vektor eigen dan apa itu nilai eigen. Kalau Anda belum pernah pelajari, saya mau singgung sedikit ya, walaupun nanti dikasih di sini. Tapi versi yang kita pelajari di sini itu adalah versi pemetaan linear. Versi matriksnya itu kita pelajari juga di aljabar linear. Seharusnya Anda pelajari ya. Jadi kalau Anda tidak pelajari, saya tidak tahu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke definisi ya. Misalkan itu matriks. Ya, matriks berukuran n kali n. Kemudian saya bilang x itu vektor, gitu ya, berukuran n kali 1. Nah, x itu dikatakan vektor, oke, x itu vektor n kali 1 dan x itu bukanlah vektor 0. X itu dikatakan vektor eigen, gitu ya, bagi nilai eigen lambda. Ini definisi ya, jika A dikali X, ini maksudnya X yang sama ya, jika A kali X terus lambda kali X. Gitu ya. Contoh. Ini definisi vektor eigen dan nilai eigennya. Jadi vektor eigen bersesuaian dengan satu nilai eigen. Gitu ya. Sini dikatakan vektor eigen bagi nilai eigen lambda. Jadi kalau X itu vektor eigen terhadap nilai eigen lambda, maka yang pertama X itu bukan vektor 0, dan A dikali X lambda X. Contoh, gitu ya. Misalkan kita punya matriks A itu dikasih di buku juga ya sebenarnya 1, 4, 3, 2, gitu ya. Terus misalkan saya ambil matriks vektor X-nya itu adalah 1, min 1, gitu ya. Nah, lihat ya, X-nya itu bukan vektor 0, dan apa yang terjadi dengan A dikali X? A dikali X itu jadinya apa ya? Ini min 2, min 2. Nah, ini kan sama dengan apa nih? Min 2 dikali 1, atau min 2 dikali, yang min 2 dikali X. Ya, AX sama dengan min 2X. Maka kita punya kesimpulan apa? Kesimpulan apa? X itu vektor eigen untuk matriks A. Matriks A dengan nilai eigen lambda. Yaitu apa? Gitu ya. Itu contohnya vektor eigen dan nilai eigen. Gitu ya. Sekarang kita akan masuk, itu saya mau kasih singkat saja ya. Jadi Anda tahu oh vektor eigen itu apa, nilai eigen itu apa, seperti itu. Gitu ya. Sudah. Kemudian kita masuk kepada definisi, kita kembali ke subbab 5.1 ya. Definisi yang diberikan pada subbab 5.1. Yang pertama dikasih ya. Misalkan T itu pemetaan linear dari V ke V. Gitu ya. Pemetaan linear dari V ke V. Gitu ya. Nah, terus kita misalkan dimensi V itu berhingga, yaitu N. Gitu ya. Nah, pemetaan linear T itu katakan ini dapat didiagonalkan ya jika dapat basis beta
sehingga ini basis beta yang pasti ini basis di V ya, basis beta di V, sehingga representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta itu adalah matriks diagonal. Jadi suatu pemetaan linear itu dikatakan dapat didiagonalkan jika ada basis beta, sehingga representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis itu adalah suatu matriks diagonal. Gitu ya. Seperti itu. Oke, nah dari situ kita masuklah ke definisi vektor eigen dan nilai eigen versi pemetaan linear ya. Masuk definisi selanjutnya. Ya, misalkan T itu T itu pemetaan linear dari V ke V atau ya operator linear ya, sama saja ya, operator linear pada V artinya pemetaan linear dari V ke V ya. Ini adalah linear dari V ke V gitu ya, dan misalkan X anggota ruang vektor V dan X itu bukanlah vektor 0. Nah, X ini dikatakan vektor eigen itu ya pada T jika terdapat lambda anggota lapangan gitu ya, sehingga ini peta dari V terhadap pemetaan linear T adalah lambda X ya. Nah, lambda ini adalah nilai eigen. Ya. Jadi nilai eigen dan vektor eigen ini terkait. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada teorema 5.1. Oke, kita teorema 5.1. Teorema 5.1 berbunyi demikian ya. Misalkan T itu pemetaan linear dari V ke V. Terus kemudian kita tahu kalau dimensi dari V itu hingga. Nah, maka T itu dapat didiagonalkan jika dan hanya jika apa? Ini ya, terdapat beta basis terurut di V sehingga apa? Sehingga beta itu vektor eigen ya dari si pemetaan linear T. Nah, terus kemudian dia bilang lebih lanjut apa? Jika T itu dapat didiagonalkan terus kemudian kita tulis betanya itu adalah ini V1, V2 sampai Vn ya, itu basis terurut dari D, ya, D itu adalah representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta gitu ya, maka ini ya D itu matriks
diagonal, ya, dan DJJ itu adalah nilai eigen dengan vektor eigen PJ. Terus J di antara 1 sampai. Oke, kita buktikan. Ya, ada dua kan? Ada dua hal yang pertama dulu ya. Jika dan jika. Yang pertama apa? T dapat didiagonalkan, maka itu. Maka dapat beta, dia basis terurut P, sehingga T. Kita mulai kerjakan ini dulu ya. Sekarang kita mulai. T itu dapat bilang apa? Radiusnya T itu dapat diagonalkan. T dapat didiagonalkan, maka apa? Dibilangkan terdapat beta basis terurut P, sehingga apa? Representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis B itu adalah, kita bisa bilang D ya. D ini kita bilang matriks diagonal diak gitu ya, dengan entry pertama saya bilang A1, A2, karena ini kita punya dimensinya N sampai AN. Oke, kita punya ini. Nah, sekarang saya misalkan beta itu adalah 1 sampai Vn. Nah, mana itu basis yang jadi vektor eigen? Si beta. Ya. Beta itu vektor eigen bagi T. Nah, sekarang untuk kita ingat kembali, representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta itu adalah matriks dengan entry-nya apa? Yang pertama, koordinat dari peta V1 terhadap basis beta. Terus kemudian kolom keduanya adalah apa? Koordinat dari peta V2 terhadap basis beta. Gitu ya. Kemudian sampai terakhir koordinat dari peta Vn terhadap T dengan basis beta. Oke. Artinya apa? Sekarang kita ambil sebarang VI anggota beta. Sekarang TVI. TVI itu apa? TVI kita lihat ya. TVI itu adalah, perhatikan. Ini adalah, jadi ya, TVI itu koordinatnya gitu ya, atau koefisien kombinasi linearnya ditulis pada kolom ke I dari matriks D ini. Ini kan matriks D tadi yang kita punya ya, matriks diagonal tadi. Ya, berarti ini kalau kita bilang ini entry-nya adalah ini DIJ, gitu ya, baris ke I kolom ke J, gitu ya, dari baris ke I kolom ke J. Oke, saya bilang ambil sebarang VK saja ya, supaya tidak tabrakan. Kalau VK artinya apa? Berarti TVK itu adalah koefisien kombinasi linear dari TVK. Misalkan TVK ini ya, kita bilang TVK itu A1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah sampai alfa N. Sorry. Oke, saya ulang ya, mohon maaf. TVK itu anggota V. Kita tahu ya, karena TVK anggota V dan beta basis, maka TVK dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di basis. Berarti kita bisa tulis TVK itu apa? Kita bilang alfa 1 V1 sampai alfa N Vn.
Gitu ya. Oke, saya bilang alfa 1K V1 sampai alfa 1 alfa N K Vn. Gitu ya. Nah, ingat, perhatikan koordinat dari TVK terhadap basis beta itu adalah ini. Alfa 1K sampai alfa N, K. Dan ini adalah apa? Ini adalah apa? Kolom ke K. Gitu ya. Ini adalah apa? Sorry, ini adalah apa? Ini adalah kolom ke K dari matriks D. Yaitu apa? Saya bilang, berarti baris 1, kolom K, D1K, D2K, sampai Dn, K. Dan kita tahu, ya, ini itu sama dengan, karena D itu matriks diagonal, ini adalah 0 semua nih. Gitu ya. Selain ini, DK, K. Ya, DK, K, dan ini 0 semua. Gitu ya. Artinya apa? Berarti TVK itu sama dengan hanya tinggal apa? DK, K, gitu ya, entry baris ke K, kolom K, dari apa? Kali DK. DK, K apa? Kita di situ namakan apa? Tadi AK. Gitu ya. Ini ya kan, karena kalau koefisiennya cuma ini kan berarti apa nih? Berarti kan A1K kali V1, A1-nya 0. Oke, sampai tinggal AKK-nya 0. AKK kan dikali VK. Jadi ya, koefisien AK, K itu kan dikalinya sama VK. Berarti yang cuma ada ini. Nah, kita tahu ini dengan AK-nya anggota. Ya, dan kita tahu VK-nya tidak sama dengan 0. Vektor 0. Berarti apa? Untuk sebarang anggota basis, kita dapat apa? TVK sama dengan AK dikali VK. Dan AK itu adalah apa? Suatu skalar. Berarti kita punya kesimpulan apa? Berarti VK itu vektor eigen T dengan apa? Nilai eigen. Gitu ya. Berarti dari sini kita punya apa? Beta itu basis dengan anggotanya adalah vektor eigen di T. Selesai dari kiri ke kanan ya. Ya, oke. Dari kiri ke kanan sudah. Sekarang kita ke nomor 2. Dari kanan ke kiri. Pokoknya kita punya apa? T itu suatu pemetaan linier dengan apa? Ada basis terurut beta, sehingga basis terurut itu adalah suatu vektor eigen. Oke. Kita punya apa? Misalkan T itu pemetaan linier dengan beta, saya tulis lagi ya. Saya ganti nama W1 sampai WN. Basis IV dan peta dari WK itu sama dengan, saya bilang, lambda K dikali. Gitu ya. Maksudnya lambda K itu ya, K itu miliknya si nilai eigen punyanya si vektor eigen WK. Nah, sekarang yang mau kita tunjukkan apa? Mau kita buktikan apa? T itu dapat di diagonalkan. Nah, sekarang T dapat didiagonalkan jika apa? Berarti kita cukup tunjukkan terdapat apa? Saya bilang beta bar, gitu ya, basis di V, sehingga apa? Representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta bar itu adalah D sama dengan matriks diagonal.
Oke. Nah, sekarang klaimnya apa? Beta bar itu adalah si beta yang tadi. Yang basis yang mana? Apa? Anggota-anggotanya adalah vektor Eka. Caranya kembali sama. Kita cek apa? Kita buat representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta. Itu sama dengan apa? Sama dengan ini, lihat. Ini sama dengan apa? Matriks yang kolomnya adalah apa? Koordinat dari kolom pertama, koordinat dari peta V1 terhadap T dengan basis beta. Kolom keduanya adalah koordinat peta dari V2 terhadap basis beta sampai kolom ke ini bukan V lagi, sorry. Ini sudah W ya, kita tidak V lagi namanya, sorry. Apa? Sampai koordinat peta dari WN terhadap T dengan basis beta. Ya, kita tahu TWK sama dengan lambda WK. Berarti apa? Lihat ya. Ambil sebarang anggota basis beta, namakan WK. Lihat ya. Kita tahu kalau peta dari WK itu apa? Sama dengan apa? Lambda K dikali WK. Berarti koordinat dari peta WK terhadap pemetaan linear T dengan basis beta adalah apa? Ya, karena ini kan berarti apa? Itu sebenarnya koordinat dari apa nih? Ini sebenarnya apa nih? 0 dikali W1 ditambah 0 dikali W2 tambah sampai apa nih? 0 dikali WK-1 ya, tambah lambda K dikali WK ditambah 0 dikali WK plus 1 sampai 0 dikali WN. Ya, koordinatnya ya jelas ini kan. Jelas apa? Ya 0, 0 semua sampai ke ini baru sampai ke entry ke K baru lambda K. Berarti representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta apa? Ya berarti kolom pertamanya isinya apa? Ya lambda 1, 0, ini 0. Kolom keduanya apa? 0, lambda 2, 0. Sampai nanti ini lambda 3 sampai lambda n. Ininya 0 semua. Atau ini sama dengan apa? Sama dengan matriks diagonal. Ini selesai. Gitu ya. Ya ini juga membuktikan yang bagian lebih lanjutnya ya. Kalau Anda lihat lebih lanjut apa dia bilang? Ya VK itu adalah vektor eigen dengan nilai eigennya DKK gitu ya, atau DJJ gitu situ ya. DJJ itu adalah nilai eigen dengan vektor eigennya VJ. Selesai. Kita punya dia. Jadi dari sini terbukti T itu dapat diagonal. Dari sini teorema 5.1 selesai. Ya, jadi kalau didiagonalkan itu sama saja dengan mengatakan kalau basis yang mendiagonalkan pemetaan linear T itu adalah vektor eigen untuk pemetaan tersebut. Seperti itu ya. Oke, dari sini kemudian kalian lihat di situ ada contoh-contoh yang diberikan. Kita lanjut ke teorema 5.2. Ya, pembahasan kita di sini cukup banyak ya. Kita lanjut ke teorema 5.2. Terlebih dulu. Ya, kita ke teorema 5.2. Teorema 5.2 mengatakan apa? Misalkan A itu adalah suatu matriks ukuran kalian dengan entry-nya lapangan. Gitu ya. Lambda itu nilai eigen. Gitu ya. Pada matriks A, jika dan hanya jika apa? Determinan lambda I min A itu sama dengan itu determinan A kurang lambda I. Saya kebiasaan ini lambda I kurang A ya. Ini determinan A dikurang lambda dikali matriks identitas itu adalah 0
Oke. Sekarang ini akan mengasah pengetahuan Anda tentang matriks yang sudah Anda pelajari di aljabar linear elementar. Ini dasar saja ya. Ya. Oke. Sekarang kita coba bukti ini dibagi jadi dua ya. Kita menggunakan pengetahuan pada subbab 2.1 ya, pemetaan linear. Kita dengan fakta kita punya apa? Kalau kita punya matriks, maka kita punya pemetaan linear yang representasi matriksnya sama dengan matriks itu. Kita tahu teorema itu ya. Itu teorema itu kalau tidak salah itu ada di mana itu? Ada di subbab 2.3 kalau tidak salah ya. Di subbab 2.3 dikasih tahu. Dua titik 3 atau 2.2 ya. Diberitahu kalau kita punya matriks maka kita punya representasi dari kita punya pemetaan linear yang representasinya sama dengan matriks itu. Pengetahuan itu jangan sampai lupa. Ingat kemarin kita pakai fakta itu ya untuk membuktikan beberapa teorema pada subbab 2.4. Ya, betul ya, teorema 2.6. Teorema 2.6 itu ada di subbab 2.1 ternyata. Gitu ya, di subbab 2.1. Oke. Nah, tapi caranya bagaimana Anda sudah tahu ya, kemarin sudah bahas bersama. Bagaimana cara menunjukkan bahwa suatu matriks itu punya pemetaan linearnya, ya, yang representasinya sama dengan matriks itu. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, buktinya itu ada dua. Yang pertama jika A itu, jika ini. Pertama jika apa? Jika A itu vektor, jika lambda itu nilai eigen dengan vektor eigen dengan nilai eigen matriks A ya, nilai eigen dari matriks A, maka determinan dari lambda A dikurang lambda I sama dengan 0. Terus yang kedua, jika sebaliknya jika determinan kurang lambda I 0, maka lambda itu nilai eigen dari A. Oke, sekarang kita masuk ke yang satu. Gitu ya. Masuk yang satu, jika lambda nilai eigen dari matriks A. Kita punya apa? Kalau lambda punya ini, maka apa? Terdapat ya lambda nilai eigen matriks A. Maka ini ya, terdapat vektor eigen x A0 sehingga ini A dikali X sama dengan lambda dikali X. Oke ya. Nah, kemudian kita buat ini A dikali X dikurang, ini saya buat lambda dikali I dikali X sama saja ya. Bisa dengan 0. Maka ini kita punya di sini, Anda perhatikan. Gitu ya. Kita punya apa di sini? A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Ya, kita punya fakta itu A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Oke ya, A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Kita tahu X-nya itu tidak 0. Nah, kita tahu apa? A kurang lambda I itu matriks berukuran n kali n dengan matriks lapangan ya. Maka ingat berdasar
Oke, sorry. Saya tentukan dulu. Ya, kita punya ini. Ya, nah maka berdasar gitu ya. Sekarang kita perhatikan, maka berdasarkan kita lihat kembali fakta yang kita punya pada subbab 2.4. Ya, subbab 2.4 kita punya apa? Perhatikan ya. Fakta pada subbab 2.4 itu kita bisa lihat pada teorema 2.20 ya, berdasarkan teorema 2.20 ya, teorema 2.20 gitu ya. Matriks berukuran n kali n dengan entry-nya 8F itu apa? Isomorfik dengan ya, himpunan semua pemetaan linear dari apa? Saya bisa lihat ini Fn. Fn itu dimensinya n. Ini ukurannya n kali n. Gitu ya. Jadi saya bisa buat seperti ini. Ingat Fn itu adalah kita bisa anggap sebagai suatu lapangan. Sebagai suatu ruang vektor dengan lapangannya F. Ingat contoh-contoh ruang vektor pada sebelumnya. Oke, ini isomorfik. Oke, kita punya suatu matriks. Artinya apa? Artinya apa? Dan terdapat T pemetaan linear dari Fn ke Fn dan basis beta di Fn sehingga apa? Representasi matriks T terhadap basis beta, representasi matriks dari pemetaan linear terhadap basis beta berapa? A dikurang I. Ya kan? Caranya bagaimana? Caranya ini. Kalau Anda yang masih bingung kok bisa sih Pak seperti itu, caranya begini ya. Gitu. Oke. Kita bilang gitu ya. Kita bilang misalkan beta itu ini. Perhatikan ya. Beta itu saya ambil beta basis. Oke, terdapat ini saja ya. Tidak harus basisnya, tidak harus khusus ya. Jadi terdapat pemetaan linear sehingga ini. Ya, sehingga representasi matriks T terhadap suatu matriks B adalah A dikurang lambda I. Dengan beta itu basis I. Saya kasih gambaran bagaimana. Kita punya ini. A dikurang lambda I itu kan matriks. Kita bisa bilang, ya, per kolomnya seperti ini. Ini A kurang lambda I 1, kolom 1. Ini A kurang lambda I. Ini kita bilang entry kolom kedua. Sampai ini A kurang lambda I entry kolom ke N. Gitu kan ya. Terus kemudian kalau beta itu kita namakan V1 sampai Vn. Ya, ini adalah basis di Fn. Gitu ya. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Kita pilih T, pemetaan linear dari Fn ke Fn, dengan ini T dari
V1 itu sama dengan, jadi perhatikan T dari V1 itu sama dengan T dari VI itu sama dengan ZI. Dengan apa? Ini. Dengan ZI itu adalah sigma, ya. Sigma ini K. Ini sigma. Oke, saya bilang kalau matriks A kurang lambda I ini adalah matriks C dengan entry-entry-nya adalah C, I, J. Ya, berarti ya ZI ini apa? ZI ini adalah suatu vektor yang lihat ya, ini kita bilang J dari 1 sampai N. Ini kan ini adalah C, J, I, V, J. Ya, jadi peta dari basis-basis ini adalah suatu anggota di Fn yang mana yang apa? Yang koordinatnya terhadap basis beta itu adalah ini, kolom-kolomnya si A kurang lambda I. Ya, jadi lihat ya, kalau begini bagaimana sekarang? Ini sudah jelas kan? Ini ada pada ini teorema 2.6. Perhatikan, kalau seperti ini kan sama saja dengan apa? Ini kan sigma J sampai 1 sampai N. Saya bisa tulis ini kan, A kurang lambda I JI dikali VJ. Ini saya bilang saja ya, saya tidak perlu pakai C ini supaya tidak bikin ambigu. Ini kan saya bilang entry baris ke I kolom ke J-nya saya namakan ini A kurang lambda I baris ke I J ya. Lihat ya, perhatikan ini. Kalau TV1 apa? Jadinya apa? Sigma A kurang lambda I J,1 dikali VJ. Ini J-nya apa nih? Ini adalah A kurang lambda I 1 ditambah A kurang lambda I ya 21 V2 sampai ini A kurang lambda I N1 Vn. Itu kan? Ini apa nih? Ini kan entry baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris N kolom 1. Berarti ini itu maka ya, perhatikan kalau kita mau cari ini saya langsung kasih kenapa bisa ini jadi A kurang lambda I kembali ya. Jadi kalau kita mau lihat representasi dari pemetaan linear T terhadap basis beta itu sama dengan apa? Sama dengan koordinat dari T1 terhadap basis beta sampai koordinat dari apa? Peta Vn terhadap pemetaan linear T dengan basis beta. Ini apa? Ya ini kan isinya apa? Ini kan kolom ini adalah apa nih? A kurang lambda I kolom 1 sampai A kurang lambda I kolom ke N. Ya, jadi kalau kita punya matriks, kita bisa punya suatu pemetaan ini yang representasi matriksnya adalah si matriks ini. Oke, kita sudah punya kan? Jadi kalau kita mau lihat ini, maka kita lihat si pemetaan linearnya saja ya. Nah, sekarang oke, kita tahu apa di sini? A kurang lambda I dikali X sama dengan 0. Dikali X sama 0. Nah, ini sama saja dengan apa? Tx sama dengan 0. Dengan apa? X-nya tidak 0. Berarti apa?
Berarti kernel dari T itu tidaklah isinya cuman 0. Ya. Oke. Berarti kalau kita lihat lagi, ini kita akan gunakan fakta pada ini, subbab 2.1 ya. Kernelnya tidak 0, artinya apa? Perhatikan di sini, kita lihat. Nah, menurut teorema, lihat ya, menurut teorema, lihat ya, teorema 2.3, gitu ya. Jika kita punya T dari V ke W, gitu ya. Ini kita punya, walaupun kita punya W sama V, lihat ya, lihat ya, ini ya. Nulitas dari T ditambah rank dari T itu sama dengan dimensi V. Kita tahu nulitasnya apa? Berarti dari sini atau dengan kata lain apa? Nulitas dari si T itu lebih dari 0. Berarti, oke, sekarang perhatikan ya. Kalau dari sini kita punya, ya, berarti dari sini kita punya apa? Dimensi V itu N. Nulitasnya tidak 0. Berarti apa? Berarti rank dari T itu tidak sama dengan dimensi V. Rank T tidak sama dengan dimensi V, jelas. Karena nulitasnya positif. Ya. Rank, karena nulitasnya tidak 0. Berarti kalau rank T-nya tidak sama dengan dimensi V, gitu ya. Artinya apa? Berdasar. Ini ya, lihat ya. Berdasar teorema 2.5, T itu bukan fungsi satu-satu dan lihat ya, T itu bukan fungsi satu-satu dan lihat ya, kita punya ini T V ke W, gitu ya. Ini perhatikan lagi di sini. Walaupun di sini kita punya W-nya itu sebenarnya sama dengan V ya. Sorry, ya. W-nya dan V sama ya. Lihat ya, berdasarkan teorema 2.5, teorema 2.5 apa? V dan W dimensinya sama. Kita punya di sini V dan W juga sama ya. Ini saya bilang T V ke W. Lihat ya. Ini dengan ya V sama dengan W. Kita punya di sini kan. Nah, nulitas tambah rank sama dengan dimensi V. Berarti apa? Dimensi V itu tidak sama dengan rank T. Karena apa? Karena nulitasnya positif. Lebih dari 0. Dari sini, berarti apa? Kalau dimensi V tidak sama dengan teorema 25, dimensi V tidak sama dengan rank T, kita lihat teorema 2.5. Teorema 2.5 mengatakan apa? Rank dari T, apa? Kalau V dan W itu ruang vektor yang dimensinya sama, gitu ya, berhingga, terus apa? Kita punya pernyataan ekuivalen itu. Jika rank T sama dengan dimensi V, maka T-nya pada dan T-nya satu-satu. Nah, sini kita punya apa? Berarti T bukan fungsi satu-satu. Kita punya T bukan fungsi satu-satu apa? Berarti apa? T itu bukan pemetaan bijektif. Nah, kalau T bukan pemetaan bijektif artinya apa? T-nya tidak invertible. Invertible harus bijektif. Kalau T tidak invertible, nah kita gunakan berdasarkan teorema berapa kemarin? Kalau kita lihat di subbab 2.4,
Ya, bab 2.4 teorema 2.18. Maka representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta juga tidak invertible. Nah, ini apa nih? Ini sama dengan A kurang lambda I. Oke, berarti A kurang lambda I tidak invertible. Itu apa? A kurang lambda I tidak invertible. Itu pada kuliah aljabar linear elementer apa? Kita tahu kalau tidak invertible, determinannya itu 0. Kita dapat teorema yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Nah, sebaliknya, gitu ya. Ini sudah yang satu. Sebaliknya sekarang. Kita masuk ke yang sebaliknya. Sebaliknya kita mau tunjukkan kalau apa? Ya, kita punya ini. Misal determinan lambda I kurang A. Kok lambda I kurang A terus? Ini karena biasanya yang saya pelajari dulu pakai lambda I kurang A, bukan A kurang lambda I ya. Walaupun sama saja. Determinan A kurang lambda I sama 0. Artinya apa? Artinya A kurang lambda I A invertible. Ya, artinya matriks A kurang lambda I itu bukanlah matriks invertible. Nah, jika demikian, gitu ya, kalau A tidak invertible, berarti apa? Kita pakai ya dengan teorema 2.20, kita punya apa? Matriks berukuran n kali n dengan n3f itu isomorfik dengan ini. Himpunan semua pemetaan linear dari Fn ke Fn. Gitu ya. Dengan teorema 20 ini. Dan dengan berapa lagi? Teorema 2.6. Maka apa? Dapat suatu pemetaan linear dari Fn, Fn. Gitu ya. T anggota ini sehingga apa? Sehingga representasi matriks dari pemetaan linear T terhadap basis beta itu adalah A kurang I. Nah, menurut kita cuma jalan terbalik ya, 2.18, maka apa? T itu tak invertible. Kalau T tak invertible, akibatnya apa nih? Akibatnya T itu bukan pemetaan 1-1 dan pada. Ya, T tidak invertible, artinya T bukan pemetaan bijektif. Kalau T bukan pemetaan bijektif, gitu ya. Nah, T bukan pemetaan bijektif. Kita punya apa di sini? Kalau T bukan pemetaan bijektif, kita punya T dari mana tuh? Dari Fn ke Fn. Ya, nah kita lihat. Nah, T ini T bukan bijektif. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini maka apa? Kalau T bukan pemetaan bijektif, berarti bisa saja T bukan pemetaan 1-1 atau T bukan pemetaan pada ya. Kita tulis. Misalkan T bukan pemetaan 1-1. Nah, ingat teorema 2.5 apa? Pernyataan ekuivalen artinya apa? Nah, ya. Sekarang saya tulis teorema 2.5. Ini teorema 2.5.
5. Teorema 2.5 bilang apa? Misalkan T itu dari V ke W, terus dimensi V sama dengan dimensi W sama dengan N. Ya, terus VW itu ruang vektor atas lapangan yang sama. Maka dibilang apa? Maka pernyataan berikut ekuivalen. Ekuivalen artinya apa? Ya kalau 1 setara dengan 2 gitu ya. T11 dibilang apa? Maka T itu pada, dan yang ketiga dibilang apa? T dimensi rank dari dengan dimensi dari V. Nah, artinya apa? Pernyataan ekuivalen itu sama saja dengan ini. 1 jika dan hanya jika 2. Terus 2 jika dan hanya jika 3, dan 3 jika dan hanya jika 1. Itu maksudnya ekuivalen. Gitu ya. Nah, kita punya T bukan pemetaan satu-satu. Berarti menurut teorema 2.5, T juga bukan pemetaan pada. Kenapa? Pemetaan pada. Apa? Ingat, kalau 1 jika dan hanya jika 2, artinya apa? Jika 1 maka 2, dan jika 2 maka 1. Ya. Kalau jika T pada maka T11, ingat, pernyataan kontraposisinya juga berlaku. T tidak satu-satu, maka T juga tidak pada. T bukan pemetaan pada. Kita sudah punya T bukan pemetaan pada. Kemudian, ya, T bukan pemetaan pada, selain itu apa? Nah, rank dari T itu tidak sama dengan dimensi V. Akibatnya, ya, akibatnya kalau kita pakai teorema 2.3, teorema 2.3 itu apa? Saya tulis di sini ya, teorema 2.3. Itu nulitas dari T ditambah rank dari T itu sama dengan dimensi V. Akibatnya apa? Nulitas dari T itu positif. Atau dengan kata lain apa? Kernel dari T isinya tidak hanya 0. Kalau kernelnya tidak sama dengan 0 berarti apa? Akibatnya apa lagi? Akibatnya lagi nah, berdasarkan fakta ini kita punya apa? Nah, diperoleh dapat suatu vektor di kernel T, vektornya tidak 0, sehingga apa? Peta dari si vektor tak 0 itu adalah. Oke. Sekarang kita punya Tx sama dengan 0. Nah, Tx sama dengan 0 itu apa? Perhatikan. Sekarang Tx sama dengan 0 itu kan, lihat ya, sama dengan apa? Tx itu kan sama dengan apa? Sama dengan, kalau kita buat representasi matriksnya ini sama dengan apa? A kurang lambda I dikali X sama dengan. Berarti kita punya X kurang lambda I X 0. Berarti AX sama dengan lambda X. Karena X tidak 0, sehingga AX sama dengan lambda X, kita punya kesimpulan apa? Lambda itu eigen dengan vektor eigen apa? X. Selesai. Oke, dari sini maka kita sudah menyelesaikan pengertian teorema 5.2 ya. Kemudian kita masuk ke definisi. Ya, setelah teorema 5.2 dikasih tahu definisi. Jadi dikasih tahu definisi terkait teorema 5.2 ya. Kita punya ini. Misalkan A itu matriks ukuran n kali n, dan artinya F gitu ya. Nah,
polinomial dari ini, ya polinomial ini dengan variabelnya t, ya itu ini didapat dari determinan a kurang t dikali identitas, itu dinamakan polinomial karakteristik polinomialnya. Apa? Karakteristik polinomial dari matriks A. Seperti itu ya. Contoh, misalkan kita punya ya, kalau saya punya A itu misalkannya 2. Oke, di situ dikasih apa tuh? Misalkan dikasih di situ kalau A itu 2, 1, 1, 3. Nah, yang namanya ini kalau kita ini FD itu adalah determinan A kurang TI. Ya, ini determinan dari apa nih? 2, 1, 1, 3 kurang T0, 0T. Ya, jadi determinan T1, 1, T. Ini kan kita dapat apa? 2 kurang T dikali 3 kurang T kurang 1. Ya, ini adalah kalau kita T kuadrat kurang 5T tambah 6 kurang 1. Ini apa? T kuadrat kurang 5T tambah 5. Ini adalah karakteristik polinomial dari matriks A. Ya, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya saya akan kasih contoh kalau kita punya matriks. Nanti kalau kita mau cari vektor eigen sama seperti apa ya, itu pada. Terima kasih.